Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi hasil makalah kami. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama Arina dan yang kedua Windy Dwiyanti. Makalah kami berjudul Perkembangan Peradaban Islam dan Kemunduran Islam di Andalusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit poin yang A dan yang B. Poin A itu yaitu sejarah singkat masuknya Islam di Andalusia. Setelah menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Husna ibnu Nu'man. Kemudian diganti oleh Musa bin Nusyair. Tampaknya tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah membuka jalan untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol. Karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Untuk poin B, perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol ada beberapa periode, yaitu yang pertama periode pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Periode ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Periode keempat pada tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Periode kelima 1086 Masehi sampai 1235 Masehi. Periode keenam periode tahun 1232 Masehi sampai 1492 Masehi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Dwiyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan makalah kelompok saya yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam dan Kemunduran Islam di Andalusia. C. Kemajuan Islam di Andalusia dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. 1. Kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan gilirannya banyak menghasilkan pemikiran. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwaladun atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Al-Saklibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawaran Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Semua komunitas itu kecuali yang terakhir memberi saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah sastra dan pembangunan fisik di Spanyol. Filsafat Islam di Spanyol telah Filsafat Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran yang sangat
brilian dalam bentangan sejarah Islam. Yang B. Sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, astronomi, kimia, dan lain sebagainya juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Arfarnas termasyhur dalam bidang kimia dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya An-Naqasa terkenal dalam ilmu astronomi. Yang C. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad Ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisyam Ibnu Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya antara lain adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Bayyuti, dan Ibnu Hazim yang terkenal. D. Musik kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Hafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan penjamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Yang E. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang Islam dan non-Islam. Yang F. Kemegahan pengembangan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar dibangun, bidang pertanian demikian juga. Yang D. Penyebab kemunduran dan kehancuran. 1. Munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Keadaan negara yang stabil dan penuh kemajuan ini tidak bertahan lagi setelah Hakam II wafat dan digantikan Hisyam II yang baru berusia 11 tahun. Dalam usia yang sangat muda ini, ia harus memikul tanggung jawab yang amat besar karena tidak mampu mengendalikan roda pemerintahan. Jalannya pemerintahan dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad Ibnu Abdi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur yang ambisius dan haus kekuasaan. 2. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen talukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka termasuk posisi hierarki tradisional. 3. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan membangun ilmu pengetahuan kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan kota dan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Umayyah runtuh dan
Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan. Sekian, terima kasih.